kepada 3 orang di klaster pertama. Ayo, Anda mau keras-kerasan atau mau hidup bebas merdeka, ya kan? Kurniati, Fadilah, Rustam Effendi, nih 3 orang. Ya, kalau mau ke Solo, ya, alhamdulillah, Anda akan hidup bebas. Pak Jokowi orang baik. Nah, apakah Anda mau? Nah, ini kalau kita lihat, sosok seorang Ahmad Azhinuddin yang dikatakan adalah seorang pengacara. Yang menurut saya, mohon maaf, kalau saya katakan pengacara, di satu stasiun TV saya katakan ini adalah pengacara yang spesialis untuk memenjarakan kliennya. Iya. Ya, kasus di Pagar Laut pun juga begitu. Kliennya masuk penjara. Ya, karena saya belum pernah melihat tipikal seorang pengacara itu seperti seorang provokator gitu. Kan seorang pengacara itu kan tujuan utamanya adalah bagaimana membebaskan kliennya itu dari segala tuntutan. Iya. Apapun itu. Kan begitu. Minimalnya meringankan hukuman, ya, kan gitu. Kan gitu kan. Meringankan itu. Itu tugasnya pengacara gitu. Tapi kalau tugasnya pengacara juga adalah menjelek-jelekan institusi negara, kan bodoh seperti itu. Artinya kan menimbulkan suatu permusuhan-permusuhan yang tidak perlu mestinya seperti itu. Aduh Rustam, udahlah, Anda tuh sudah bahaya ini. Waduh, bahaya. Anda kalau nggak RJ Rustam Effendi, ya kan? Anda kebayangkan 15 tahun penjara, bro. Udahlah, masih ada hari nih. Kita tunggu ke Solo. Gue anter lo. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Muleno, Kanang Termol ada di sini. Kepada para termol seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, sehat selalu ya. Nah, saya hari ini agak cerah karena sejak Bang Egy Sujana, waduh, saya panggilnya Bang Egy sekarang. Siap Bang Egy. Siap Bang Egy, Bang Damai bebas ya kan, karena dengan segala kerendahan hati ya datang ke Solo, kemudian diproses restoratif justice-nya sehingga keluar SP3. Damailah mereka berdua menikmati kemerdekaannya. Dan kepada 3 orang di klaster pertama, ayo, Anda mau keras-kerasan atau mau hidup bebas merdeka, ya kan? Kurniati, Fadilah, Rustam Effendi, nih 3 orang. Ya, kalau mau ke Solo, ya, alhamdulillah, Anda akan hidup bebas. Pak Jokowi orang baik. Nah, apakah Anda mau? Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang yang paling terkenal di antara para relawan Pak Jokowi. Ya, die hardnya Pak Jokowi ini, ya kan? Ketua Jokman Nusantara Bersatu, Bung Andi Azwan. Siap. Terima kasih. Ya, Bung Andi juga hari ini juga kayaknya cerah ya kan? Aduh, kita ini enak banget ya hari ini dengarnya, semalam ya. Iya, iya. Jadi kan tadi saya menyampaikan begini, Bung Andi. Ya. Egy kan sudah merdeka ya, Bang Egy, betul. Bang Damai. Bahkan Bang Damai hari Minggu sudah jogging ke GBK kan. Pakai apa nih? Merdeka. Manusia merdeka ya kan. Dapat kaos dari saya Didu. Jangan-jangan seperti itu, aku juga pikir nih. Iya. Tak kirain saya Didu sudah berubah. Gitu. Iya. Nah, kita kan orang termol nih ya. Kita ini kan termol ya kan. Bukan ternak Mulino tapi kita termuliakan, ya kan? Nah, jadi kita melihat Bang Egy sudah bisa kemana-mana, berobat pun juga sudah lapang jalannya, Damai pun sudah bisa menjalankan kesehariannya lagi. Nah, kasihan kan 3 orang nih, ya kan? Yang klaster pertama nih saya anggap orang yang hanya ikut-ikutan gitu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kalau yang klaster 2 udahlah, ya kan? Itu tinggal kita giring aja ke penjara ketiga-tiganya, ya kan? Nah, perkembangan terakhir ya, semalam saya kaget nih, Bung Andi. Bang Egy Sujana lewat bersama kuasa hukumnya Ibu Elida Neti dan juga Bang Damai ya
melaporkan, membuat LP ke Polda Metro Jaya melaporkan AK Ahmad Kozinudin, ya. Roy Suryo dan Fadilah. Wow, ngeri. Dan laporannya pun pencemaran nama baik atau menghina atau dan seterusnya. Ya kan? Dan Damai juga melaporkan Ahmad Kozinudin. Ahmad Kozinudin habis. Selesai dia, ya kan? Ya, ya. Jadi aktivis HTI ini, ya kan, mengakhiri karirnya mungkin di kasus ini nih. Nah, gimana nih? Bung Andi kan selama ini selalu menjadi bentengnya Pak Jokowi berhadapan dengan Ahmad Kozinudin. Sekarang dia di LP kan oleh seniornya sendiri, panutannya sendiri. Ini tambah seru nih. Ambiar mereka semuanya. Silakan Bung Andi. Ya, Bang Budius ya. Kalau kita bicara AK ini, Ahmad Kozinudin ini, kita juga mesti melihat kapan sih mereka ini bergabung di TPUA itu gitu. Ya kan? Ya kalau sepengetahuan saya, ya dia itu adalah, saya pernah bertemu juga di satu frame. Banyak lah, sering lah ya kan. Pertama kali bertemu. Oh, pertama kali ya. Pertama kali bertemu itu kasus namanya Pagar Laut. Oh, PIK ya? PIK ya. Dia kan hajar terus Pak Jokowi, dan kebetulan saya counter terus dia di stasiun TV maupun di ILC pada saat itu. Dan dia itu memang berapi-api ingin sekali untuk downgrade Pak Jokowi dan segala macam fitnah seperti itu. Membara hati. Sudah, betul-betul itu. Dan di saat itu pun juga hampir terjadi perkelahian saya dengan dia gitu. Oh iya? Iya, ya itu. Oh, jadi ini dendam banget, dendamnya udah benar-benar ini. Iya. Ya, apa karena afiliasi dari dari organisasinya yang dibubarkan itu, ya, kan kelompoknya itu. Nah ini ya, kalau kita kembali ke dengan Bang Egy Sujana dengan TPUA-nya itu ya, yang memberikan katakanlah mencoba mencari di mana sih ijazah Pak Jokowi itu kan. Tadinya kan pengetahuan saya itu kan ijazah SMA ya. Kemudian dibilang diganti ijazah S1 juga. Ini agak menarik gitu. Karena saya juga sudah memperkirakan bahwasannya ini nanti akan pada suatu saat akan terjadi suatu perpecahan. Ya. Karena posisinya sebetulnya Roy Suryo Rismon itu adalah sebagai pelengkap penderita sebetulnya ini. Bukan main player sebetulnya. Sebetulnya kan main player itu kan TPUA awalnya kan. Iya. Ya kan? Dia memberikan namanya fotokopi ijazah Pak Jokowi ke lapor di Barreskrim, ya, tapi masuk ke Dumas, terusnya ribut bagaimana, akhirnya protes, akhirnya diajukan seperti itu. Kan kalau kita lihat awal itu kan dari Desember sampai April tuh, yang fokus utamanya sebelum Pak Jokowi melaporkan mereka itu. Nah di situ kan luar biasa pergerakannya, bagaimana ada kata-kata gantung Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, ya. Macam-macam lah kata-kata yang tidak pantas untuk disebutkan ataupun diinfokan kepada publik pada saat itu. Nah ini kalau kita lihat, sosok seorang Ahmad Kozinudin yang dikatakan adalah seorang pengacara. Yang menurut saya, mohon maaf, kalau saya katakan pengacara, di satu stasiun TV saya katakan ini adalah pengacara yang spesialis untuk memenjarakan kliennya. Iya. Ya, kasus di Pagar Laut pun juga begitu. Kliennya masuk penjara, ya, karena saya belum pernah melihat tipikal seorang pengacara itu seperti seorang provokator gitu. Kan seorang pengacara itu kan tujuan utamanya adalah bagaimana membebaskan kliennya itu dari segala tuntutan, apapun itu, kan begitu. Minimalnya meringankan hukuman, kan gitu. Kan itu kan, meringankan itu tugasnya pengacara gitu. Tapi kalau tugasnya pengacara juga adalah menjelek-jelekan institusi negara, kan bodoh seperti itu. Artinya kan menimbulkan suatu permusuhan-permusuhan yang tidak perlu mestinya seperti itu. Biar bagaimanapun juga institusi negara itu adalah kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia yang bisa menentukan. Ya, di situ ada aparat penegak hukum di situ. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman. Ya, sedangkan mohon maaf, quote-unquote, dia cari makannya kan di situ. Oh. Iya kan? Tapi katanya pro bono. Dari mana lah kalau pro bono terus-terusan, ya kan, dari mana kayak gitu kita lihat. Ya. Ini kan kita simpel aja lah. Ya, kalau misalnya secara
ya kasat mata ya pro bono. Kan di luar itu alam gaibnya ada gitu kan. Iya, ini Iya kan? mungkin maksudnya Bung Andi ada bohir lah ya. Nah, Iya, istilahnya iya. kan pasti ada lah. Kita nggak mungkin Secara itu. surat kuasanya memang Surat pro kuasa bono, pro tetapi bono. untuk operasional ada yang Iyalah. atur lah, ada yang Kan backup ya. Ada back. Kan kita selalu yang dikatakan oleh mereka itu adalah ini termul dan makan apa dibayar jadi buzzer atau. Kan saya sudah selalu katakan dibayar dari mana kita. Ya kan? Ya kita ya berjuang dari dulu kita ini orang pejuang. Iya. Gitu loh. Nggak ada kita bisa minta-minta dibayar lah atau apa enggak. Yang jelas bahwasannya masyarakat Indonesia itu adalah sangat mendukung beliau gitu. Jadi itu pun juga kalau kita lihat bagaimana mereka berbondong-bondong ke Solo seperti itu. Ya jadi nonsen kalau dikatakan bahwa kita ini adalah buzzer yang dibayar katakan oleh mereka itu. Jadi yang menarik buat saya itu adalah pertanyaannya dia adalah lawyer yang non litigasi. Gitu, Non litigasi. Kan. Sebelumnya dia adalah koordinator semua lawyer itu. Ya tiba-tiba kan untuk klaster 2 tuh tidak mau pakai dia kan begitu. Hanya Roy Suryo yang pakai dia. Kan, gitu. Terus muncul lagi orang baru kayak Gofur gitu Sang Haji gitu, kan, yang dibawa oleh Hozinuddin. Muncul kemudian Denny Indrayana, kemudian muncul juga Refli Harun sekarang ya yang kan. terakhir kan. Jadi kan Hozinuddin bawa Gofur tuh Sang Haji, ya kan. Terus juga Tipikalnya sama itu. ya kan kelihatan. Iya kan? Jadi tipikal antara Hozinuddin dengan Gofur ini sama. Pengacara ya kan, sekaligus provokator. Bagaimana kalau bisa kliennya bukan yang bebas tapi makin cepat masuk penjara. Nah itulah tipikalnya Hozinuddin dengan Gofur ini sama kayaknya ya. Ya kan sebetulnya banyak pengacara juga itu ada Azam di situ. Ini kan pertanyaan sekarang gini, kalau kita bicara TPU ini kan Rizal Fadila, Kurnia, ada 7 orang yang dipecat oleh Egy Sujana. Iya. Nah sekarang posisinya kayak Azam ini apakah sebagai pengacaranya Rizal Fadila, Kurnia atau Rustam Effendi? Ini kan masih belum jelas juga ininya kan. Artinya kalau dia bicara tentang Roy Suryo dan kawan-kawan mereka nggak boleh. Karena mereka bukan pemegang kuasa kan. Ya, jadi dia bukan pegang kuasa Rismon dan pegang kuasanya Tifa. Itu kan hanya RRT yang dibilang teroris kalau kata kita itu hanya Refli Harun, Jamada Girsang sama Taufik yang di Solo. Yang lain nggak boleh tuh pakai nama RRT itu. Bahkan muncul terakhir yang namanya Jamada Girsang itu yang mengatakan bahwa yang hanya menjadi kuasa hukumnya klaster 2 itu hanya Jamada Girsang. Bahkan Gofur pun sudah bukan lagi kuasa hukum. Betul. Jadi benar-benar kelihatan antara mereka itu khususnya di sisa 3 orang di klaster 1 dan 3 orang di klaster 2 itu memang udah saling tikam. Iya, benar juga. Tapi yang menarik saya gini, Roy itu dia manfaatin semua. Jadi mereka mengaku ya saya bukan RRT tapi pribadi Roy gitu. Dia katakan begitu. Ya. Padahal nanti kan kalau di sidang itu kan cuma satu firma kan. Siapa nih ketuanya kan? Kan koordinatornya kan siapa si Refli Harun. Kan? Katanya Refli Harun sekarang. Refli Harun betul itu. Jamada Girsang, Refli Harun sama Taufik. Untuk RRT kita bicara itu. Nah kalau mereka berarti kan mereka non litigasi kan. Ya tukang cuap-cuap lah ya. Berarti si Gofur nggak lagi pengacaranya Roy ya? Tapi kok kenapa bukan dia? bukan RRT. Oh hanya Roy. Hanya Roy. Oh. Menurut mereka ya itu hanya Roy gitu loh. Termasuk Hozinuddin gitu, termasuk juga di Azam ya kan. Cuma kan kita nggak jelas juga kalau mereka nanyakan kita kan legal standingnya mana, kita tanya juga mereka legal standing mereka sedangkan kondisi sekarang di mana gitu. Apalagi di LP kan oleh klaster 1 selama ini kan mereka berkait ya dengan klaster 1 gitu loh. Nah jadi ini apa ya? Ada satu ketakutan mereka ini. Ya. Sejak Bang Egy bebas. Bang Egy ini bebas karena mereka tidak punya patron. Mungkin juga udah nggak ada bohirnya lagi yang mau. Mungkin ya, dugaan. Udah sesak nafas lah ya. Nah, sesak nafas lah kan. Kalau patronnya nggak ada ya dugaannya ya juga pusing juga di kepala gitu kan. Nah inilah
Jadi mereka juga akan mencari celah ya. Kemarin kan sudah diperiksa kan, terus ditongkrongin tuh sama Roy Suryo kan. Tapi kan nggak ada respon, nggak ada Tifa di sana gitu. Ya, artinya memang ya dia nggak mau lah bahwa ini akan pecah. Kalau sekali tarik aja semuanya, masuk penjara semuanya gitu. Ya makanya kalau kita bilang, benar Bang Budi bilang bahwasanya mereka ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya. Betul, menurut saya pengalaman saya, dugaan saya begitu. Karena patron dia kan cuma dengan Bang Egy itu. Iya. Nah ketika Bang Egy itu keluar, saya rasa kemungkinan mereka juga sebetulnya mau keluar juga malu, ya kan? Tapi keluarganya pasti mendesak, udah selesai gitu loh. Jadi, keluar aja gitu loh. Jadi Bung Andi, ketika mereka ini sudah goyang ketika Egy bebas, Damai bebas, tiba-tiba semalam ya orang yang menjadi mentor atau panutan mereka ini melaporkan Roy Suryo, melaporkan juga Ahmad Komarudin ke Polda sampai malam loh. Artinya Bang Egy ini marah kan gitu loh. Sangat serius. Nah, bisa dimaknai apa ini dengan laporannya ini? Artinya memang ya ini sudah kapal pengusung motor dari fitnahan ijazah Pak Jokowi ini udah sebentar lagi tenggelam lah ya. Ya, jadi sebetulnya ya pasti juga Bang Egy Damai pasti marah. Kita dapat SP3 kok lu yang panas gitu. Kok lu yang merasa terzolimi gitu. Ini dunia kebalik kan bicara gitu. Kenapa lu ibaratnya mau narik-narik saya lagi gitu kan. Kita ini udah mengakui dan gentle lah menurut saya Bang Egy ini. Dan ingat kan tanggal 7 Januari 2025 dia bilang kalau saya melihat ijazahnya Pak Jokowi case close gitu loh. Ini kan dia langsung dan video itu sudah tersebar kemana-mana. Dan ini kita melihat Bung Andi, Bang Egy itu konsekuen dengan omongannya. Betul, ya kan? Konsekuen gitu loh. Terlepas dia gaya dia, itu gaya dia gitu ya. Yang jelas kan dia sudah mendapatkan benefitnya dari situ juga. Artinya dia bebas ya. Kemudian dia juga secara gentle mengakui walaupun tidak secara verbal. Kan begitu. Ya. Tapi yang lucu itu ya, ini mereka kok panas, apalagi Ahmad Komarudin itu, kau siapa gitu loh. Bener kata Bunda Elida itu, dia tuh siapa gitu loh. Malah memprovokasi kan, sebut yang saya katakan tadi, ya ini tipikal dari seorang pengacara yang ingin memenjarakan kliennya. Kalau dia seseorang yang ini, dia akan berbicara. Artinya berdiskusi juga dengan Bang Egy. Gimana sih permasalahannya? Apa yang harus kita lakukan? Harusnya begitu. Jangan mau cari panggung terus. Ini kan sedikit-sedikit dia terus kan. Di stasiun TV mana kan dia terus yang itunya. Ya kan? Jadi ya pembicara ya. Kalau nggak Gofur, si siapa? Komarudin kan gitu. Ya keras semua. Karena kan tidak membicarakan win-win solutionnya seperti apa gitu kan. Apalagi ini klaster 1 ini bukan sesuatu sebagai main playernya. Main playernya kan di klaster 2. Ya kan, klaster 1 ini ya follower lah ibaratnya gitu. Ya, sebetulnya yang mereka lakukan itu adalah satu, menurut saya ada suatu ketakutan dalam diri mereka itu. Sudah kehilangan patron. Kedua, ya pasti juga dari segi ekonomi juga ini itu akan ada juga berpengaruh. Ketiga, secara psikologis juga pasti juga ada pengaruh untuk itu. Ya, terutama dari keluarganya atau apa sih yang kamu bela, misalnya Bang Egy-nya sudah selesai itu. Ya kan? Dan kan berusaha nih menarik-narik Habib Rizik, ketua ya yang Dewan Penasihat TP. Habib Rizik juga nggak bergeming kok, diam aja. Udah berusaha untuk ditarik ya kan, untuk dilibatkan oleh mereka, tapi Habib Rizik diam-diam aja tuh. Nggak ada statement apapun. Dia kan dia mau tarik-tarik seperti itu. Ya makanya saya bilang, ya kan kita ya beberapa stasiun TV kan kita selalu mengatakan kalau mau RJ udahlah kita bisa antar itu ke Solo. Bukan siap antar, saya siap antar. Semuanya siap antar. Teman-teman relawan siap antar karena begini kita semua ini kan ingin semuanya itu ya udahlah. Anda kan sudah bermain hampir setahun ini, ya kan? Pak Jokowi memaafkan kok, ya kan? Tetapi Anda harus akuin, Anda harus minta maaf. Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Kok Anda tuduh-tuduh
palsu. Nah itu dia. Jadi kan selalu kita berubah gini. Mereka bicara selalu palsu-palsu. Kita harus rubah sebetulnya. Ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu. Dituduh palsu. Kita harus bicara begitu. Karena di memori masyarakat itu yang bicaranya palsunya. Gitu loh. Terlepas bahwa itu ada perpanjangan kata-katanya lagi, itu ada di memori mereka. Makanya kita ijazah asli tuduh palsu. Karena yang jelas itu, kenapa katakan ijazah tuduh palsu? Ya sudah jelas kok. Pertama, institusi UGM sudah mengatakan asli, sudah diuji lapor juga identik itu adalah asli dan perkataan kita, ya kan? Semuanya apalagi gitu loh. Kalau mereka mengatakan palsu, kan saya sering berdebat itu. Tunjukkan ijazah yang menurut kamu asli. Ini loh, saya ketawa. Pertama, ijazah itu diblur. Ya, foto, nama, hanya tanggal tok. Ya kan? Dan saya paham, itu bukan punya angkatan Pak Jokowi. Tadi kan nggak diakui itu. Saya tekankan, akhirnya diakui. Saya bilang gampang. Saya paham, ada 4 kali namanya wisuda pada tahun itu. Yaitu di 1 bulan Februari, 2 bulan Mei, ketiga itu adalah di bulan Agustus, yang keempat itu adalah bulan November. Yang di bawah itu memang di bulan Mei. Tapi nama yang di itu tidak ada. Itu angkatan tahun 79. Karena di bulan Mei itu ada 3 orang. Edi Iswayudi, Handiono, terus kemudian Ibu Andini. Yang ijazahnya meterainya merah. Paham aku itu semua. Bu Andi sudah sampai sedetail itu ya. Iya, yang kedua mencari misalnya, data dan informasi. Kan kita harus tahu itu. Untuk karena dia kalau kita fitnahan-fitnahan orang-orang ini ya. Kita menahan fitnah mereka itu tidak dengan kata-kata, tapi kita harus riset juga. Harus riset dan kita harus mendapatkan data primernya. Dan saya dapat data primer dalam bentuk scan ijazahnya. Saya dapat 5 angkatan Pak Jokowi waktu wisuda bareng. Yaitu di tanggal 5 November tahun 85 saya ada. Kemudian di bulan Agustus saya ada 2, Mas Sigi sama Mas Wiryono. Di bulan yang Mei itu saya ada 2. Jadi kita dari bahasan itu aja kita bisa gampang bantah dia. Di mana saya bilang masalahnya. Cuma memang intinya dia itu dengan menggunakan itu orang yang tidak tahu akan terbawa. Dibilang ada hologram. Hologram itu bukan tahun 80, mana ada tahun 80 ada hologram. Kita simpel aja saya bilang. Ada nggak? Mana ada hologram tahun 85? Kalau emboss ya. Ijazah saya ada emboss tapi pakai lilin tuh. Kalau di luar negeri kan pakai lilin, baru cap. Gitu. Ada tali kapita kayak gitu. Biasa begitu. Gitu loh. Ini kan embossnya emboss yang langsung ini. Nah, jadi artinya memang mereka mencari celah. Saya yakin mereka tahu dia salah. Mereka ini salah. Tapi bagaimana? Apa sih yang dipertanyakan gengsi? Satu itu ya. Pertama gengsi, kedua janji sama Bohir kayaknya. Oh. Iya kan? Seperti itu. Kan tujuan akhirnya kan apa? Maksudkan Gibran kan? Benar nggak? Emang kalau mereka gagal, akhirnya mereka masuk penjara dan publik gagal percaya dengan tuduhan dan fitnahan mereka, emang mereka mau dibunuh apa gimana Bung Andi? Kok kesannya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Saya kurang tahu jelas, tapi itu konsekuensi lah pasti ya. Sesuatu itu kan pasti ada konsekuensi. Dalam bisnis itu kan ada untung, ada rugi kan, biasanya begitu kan. Itu pun juga kalau kita bicara artinya dalam bentuk materi kan. Apa karena itu barangkali ya mereka nggak mau mengambil kesempatan untuk mediasi ini karena mereka kontrak harus terjungkal harus ya. Terjungkal satu itu. Yang kedua kan juga jaminan lah kalau dia katanya gagal terus masuk di penjara misalnya divonis apa kayak pasti kan ada lah. Nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin suatu perjuangan kayak ngotot seperti itu dengan bahan yang dia katakan ilmuwan gitu kan, ternyata aslinya bukan dari ijazah tapi saya asli, pikir gitu. Bung Andi dari perkembangan sekarang ini memang no escape to return gitu loh. Iya kan? Ya. Jadi dia mau balik gimana? Jadi saya jadi mengaminkan selama ini kita banyak mendengar
semacam kecaman ya kan dari para termul. Tunggu, kalian pasti dapat karmanya. Kalian pasti dapat karmanya karena sudah menghina bapak kami ya kan gitu. Para termul seluruh Indonesia ya kan. Dan rasanya doa-doa dan hujatan per termul ini kayaknya diijabah yang sama langit ini betul. Ya kan. Contoh ya kan tanpa disangka-sangka. Ya kan karma itu kan nggak mesti orang misalnya kecelakaan kan nggak mesti begitu ya kan. Ketika ini sulit, musibah ya kan, contoh Egy bebas, Damai bebas, ya kan karena mau menerima mediasi. Tiba-tiba ya kan Egy gugat Roy, lapor polisi, dan itu pencemaran nama baik di atas 5 tahun juga, ya kan. Egy kemudian juga gugat Ahmad Kosinudin, ya kan pengacaranya Roy yang paling lantang selama ini, makin melemahkan juga. Damai pun gugat, ya kan. Tiba-tiba ada lagi kasus baru, konon katanya Rismon sebentar lagi juga mau digugat. Jadi kan ini kan berbagai kesulitan karena perbuatan mereka sendiri. Nah, Bung Andi melihat apakah sebenarnya ini adalah suatu pelajaran kepada publik bahwa kita menegakkan kejahatan itu alam semesta nggak mendukung, apa begitu artinya? Saya setuju, benar. Jadi begini juga, memang yang menarik buat saya ini adalah ketika saya melihat ijazahnya Rismon. Kalau kita bicara Rismon dulu ya. Iya. Saya udah lihat dari ijazahnya Rismon, saya sudah langsung tebak. Ini palsu. Dari struktur kanji ya, itu saya katakan ini palsu. Yang paling simpel sih dari kertas saja. Kalau udah kertas HPS, sedangkan dari Jepang itu kertasnya serat bambu. Semua sertifikat, ijazah itu serat bambu. Bukan sesuatu yang seperti itu. Gitu. Kemudian kanjinya itu pun juga presisi, gitu. Kanjinya presisi, ada hitungan itu. Kemudian untuk stempelnya pun juga ada penempatannya, itu ada. Kemudian juga di dalam ijazah atau sertifikat Jepang itu, ya kalau yang kuliah ya, kecuali sertifikat misalnya Noryoku Shiken gitu ya. N1 atau N2 atau N4 itu ada itunya. Kalau itu enggak. Ijazah itu tidak ada prinsipalnya atau rektor yang menandatangi di ijazah yang dalam berbahasa Jepang. Kecuali untuk bahasa ego itu bahasa Inggris terjemahannya itu ada. Karena itu yang dipakai secara internasional kan melengkapi. Semua juga gitu. Ijazah saya di Filipina pakai bahasa Tagalog, tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Gitu. Itu dicap oleh sama rektor juga ada, kemudian belakang itu harus dicap oleh kedutaan besar, kedutaan besar Indonesia yang di negara tersebut, gitu loh. Itu penting. Berarti benar, Rismon ini bakal menghadapi masalah juga. Ya pasti banyak masalahnya itu. Dari satu itu, kenapa kita bisa tahu juga ya salah satu teman kita juga kan secara institusi pernah mengirim surat ke Yamaguchi itu dan mendapatkan bahwa itu tidak dikenal. Dan dugaan-dugaan selama ini bahwa Rismon itu sebenarnya bukan doktor, bahkan juga tidak menyelesaikan S2-nya. Itu dugaan itu sebenarnya mendekati kenyataan ya? Memang benar. Karena kita bisa lihat aja dari jasa yang ditampilkan itu sudah bisa paham. Gitu. Dia kan nggak ngerti artinya itu di bawah. Iya. Itu lain artinya. Gitu. Simpel aja kita lihat. Kita juga paling gampang sih lihat aja terjemahannya dalam bahasa Indonesianya. Biasanya kan ada tuh namanya sworn translator. Penterjemah tersumpah itu kan. Kalau kita mau misalnya menjadi PNS atau apa harus ada sworn translatornya itu. Jadi dengan sendirinya dilihat dari peristiwa yang berjalan sampai sekarang Bung Andi, akhirnya mereka ini dimakan oleh perbuatan mereka sendiri. Iya betul. Tifa dimakan oleh perbuatannya sendiri, ya kan? Yang mengatakan bahwa ini semuanya dari alam gaib. Akhirnya dimakan oleh omongannya sendiri. Artinya apa? Hujatan fitnahan yang dia sampaikan akhirnya sekarang karena dia sadar itu sudah salah, dibully oleh masa fitnahan dari alam gaib kan begitu. Jadi saya tambahin lagi dulu, Bang Budius nih ya. Yang menarik kan Bang Budius bilang ini semesta ini mendukung Pak Jokowi. Iya. Karena begini juga.
ketika mereka munculkan dengan cara teknologi, Iya. pakai ELA, pakai ini, kita jadi surprise ya. Wah, orang semua yang awam pun mengatakan, hebat nih, bener nih. Apalagi dengan embel-embel ahli telematika kan. Apalagi Risman dibilang ahli digital forensik kan. Ya, itulah yang membuat saya curious. Gitu loh. Penasaran nih saya nih. Aneh juga nih saya bilang gitu kan. Saya lihatin, saya pelajari juga. Makanya saya dibilangin termus super nih, pelajarin semua. Saya belajarnya digital forensiknya, mana ini. Coba. Ini memang kalau kita bilang penipuan juga ada di situ gitu loh. Kalau dia benar-benar menggunakan, nggak usah bikin aplikasi, udah ada aplikasinya. Ya, dengan Fatal et al. 2002, dengan Mantik 2006. Itu bisa kebuka. Karena kan dia selalu mengatakan dia potong tuh. Fotonya Pak Jokowi. Kok nggak ada tuh lintasan merahnya. Dia potong juga misalnya dengan tanda tangan, nama apa kan. Kemudian si Surya menumpuk tuh. Bawahnya melotot seperti itulah lambang itu. Kan saya jelaskan semua ke mereka. Kalau kita bicara lambang, sebelum 1993 itu semua tidak ada baku untuk lambangnya UGM itu. Semuanya segi 5 bentuknya. Dan Jadi tuduhan si Roy, wah ini logo UGM itu nggak begini, ini palsu nih gitu loh. Ya itulah bagaimana bisa membuat publik itu jadi percaya sama dia dengan katakan bahwa saya ini adalah alumni UGM. Asli. Pas selalu Dia kan selalu mengatakan ditegasin, itu. asli. Terus kan, kan begitu. Padahal setelah 1993, Profesor Adnan baru membuat satu yang baku, bentuknya bulat, transparan bentuknya. Kalau yang dulu enggak, gitu loh. Sebelum 1993 itu adalah bentuknya segi 5. Dan itu semua sama modelnya. Dan kalau dibilang Times New Roman itu 1932 sudah ada. Ya, macam-macam dia buat itu. Akhirnya kan anak sendiri gitu. Karena mereka selalu berpikiran dia paling pintar. Padahal banyak sekali orang pintar di Indonesia ini yang silent majority loh. Ya, menginfokan ke kita begini. Jadi kita paham. Dia bicara tentang image processing gitu loh, dengan pakai histogram. Ternyata kalau dia mau sebetulnya dia tarik lagi lebih dalam, kelihatan. Tahu itu. Kalau dia mau tarik lebih dalam, dia pakai itu. Cuma dia kan bagaimana nih ya, membuat sesuatu yang dia lakukan itu untuk menarik publik yang tidak mengerti, jadi percaya sama omongan mereka. Satu itu. Yang kedua juga mengenai foto itu kan, akhirnya muncul namanya Dumatno kan. Gila nggak tuh? Aku sampai ketawa juga. Si Budi ditarik nih kak, gitu. Namanya kan Dumatno Budi Utomo. Aku panggil dia kan, kalau nama itunya Kedut namanya, nama panggilannya. Gila, Kedut dipanggil nih kan. Perhatiin lagi kan. Yang ngomong siapa? Rustam Effendi kan. Ponakan saya bertemu dengan anaknya Dumatno. Itu adalah foto papa saya yang di ijazah Pak Jokowi. Ternyata Dumatno kan saya ketemu kan. Dia sudah diperiksa Dumatno. Sama Polda 2 kali. Oh, udah diperiksa. Dia tuh saksi kunci. Mengenai foto ijazah itu. Nah, kan memang dia kan nggak ada publikasi ketika saya. Jadi gua upload ya. Apa mas? Upload aja. Artinya apa klaim Rustam Effendi terbantahkan? Terbantahkan sekali, malu banget ya. Aduh Rustam, udahlah, Anda tuh sudah bahaya ini. Waduh bahaya. Anda kalau nggak RJ Rustam Effendi, ya kan? Anda kebayangkan 15 tahun penjara bro. Udahlah, masih ada hari nih. Kita tunggu ke Solo, gue anter lo. Kan itu satu kok. Itu yang terakhir. Sebelumnya kan dia mengatakan bahwa itu ijazah pramuka kan. Iya, si Rustam juga itu. Dia juga. Ini bilang Eko Sulistyo. Saya kenal Eko Sulistyo juga, saya kenal. Ya, dulu dia di KPUD di Surakarta. Kemudian dia ikut bapak lah. Beberapa orang ikut bapak saya tahu, gitu loh. Kok dari dia kan ngomong gitu. Itulah yang aku bilang, karena 1992 aku juga itu adalah di tim kampanye Pak Jokowi Ahok. Makanya ini kayak ada itunya gitu loh. Ya di situ aku patahkan dong, jelas aku tahu paham betul siapa di belakang gitu, karena hanya 2 partai.
pada saat itu saya dari Gerindra kan dapat penugasan lah untuk mendampingi Pak Jokowi itu. Dan aku anggota Gerindra pada saat itu juga pengurus. Artinya ini memang sudah ada jalannya gitu. Iya. Kejahatan itu memang tidak ada yang sempurna. Ya sempurna, dia punya skenario yang dia buat itu kan. Kan gitu loh. Sampai yang namanya Rismon dia ingin membuka membuat suatu skenario buat ijazah Pak Jokowi palsu padahal dia sendiri. Jadi untuk Rismon itu udah berlaku semacam tuduhan maling teriak maling tuh. Iya, Ke Rismon ya kan? Iya. Sementara Bukan maling teriak maling sekarang, maling teriak rampok. maling teriak rampok. Di atas ya dia. Jadi kan nanti kita bisa bayangkan Bung Andi. Nah. Ketika ini dia sudah P21 kemudian sidang dalam kasus ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu. Saya pakai gayanya Bang Andi nih ya kan. Ijazah jadi palsu. Tiba-tiba dia diproses lagi oleh Polda atas laporannya Bang Egy. Diproses lagi karena laporannya Bang Damai mati kan kalau kayak begitu. Terus kemudian dilaporkan lagi nanti kalau ada orang melaporkan Rismon ya karena itu mungkin penipuan iya, penggelapan iya. Pokoknya ya kan? nanti semuanya kriminal. Kriminal. Rismon ini kriminal ya. Kalau itu di semua itu kriminal. Dugaannya kriminal. Gila. Kalau ada pelaporan. Ngeri kali ya kan. Dan kalau saya lihat kriminal. Kalau misalnya kita ya, saya mencoba merefleksikan ke diri saya, Bung Andi. Ketika saya, kejahatan kita sudah diketahui ini, udahlah. Daripada panjang lebar ini udah kita merapatnya ke Solo. Kan mestinya begitu gitu loh. Menyelamatkan diri sendiri dulu dong. Iya kan gitu loh. Tapi yang kelas 1 ya. Misalnya nih, dengan asumsi ya, tentu dengan asumsi ya. Pak Jokowi orang baik, kan gitu. Walaupun ini katanya Pak Jokowi tidak akan maafkan dan bahkan para termo pun tidak mendukung Pak Jokowi untuk memaafkan. Tetapi manakala dia datang bahkan berdiri lama menunggu Pak Jokowi gitu kan biar dibukain pintu misalnya gitu ya. Saking dia ingin nggak mau mengambil resiko, anggaplah saya berhayalnya seperti itu, berfantasinya seperti itu. Kalau saya sebagai Rismon lebih rela saya melakukan itu daripada melanjutkan sebuah perjuangan yang nggak jelas, perjuangan yang sebenarnya ini perjuangan mau masuk jurang, ya kan? Siapa yang mendukung? Emang pengacara yang seolah-olah mendukung sekarang kalau ini kemudian dia masuk penjara, pengacara yang masuk penjara kan enggak? Emang selama ini emak-emak yang orangnya itu aja yang selama ini Rismon, hidup Rismon. Kalau dia sudah vonis masuk penjara, emak-emak ikut masuk penjara. Apalagi nanti di dalam Bung Andi. Waduh. Ya kan? Kalau udah diketahui nih orang yang di dalam penjara kan nonton. Kita tunggu Rismon kalau ke dalam kita babat gitu ya. Kita kerjain dia sampai habis. Ini orang jahat nih katanya kan. Bayangin. Dia harus berpikir seperti itu dong, ya kan, Bung Andi? Iya, seharusnya memang kalau orangnya waras. Halo, iya. Ya kan pasti kan melakukan hal yang seperti itu. Nah, pertanyaan apa yang membuat dia ya seberani ini mengorbankan harga dirinya, kemerdekaannya, keluarganya, nama baik anak istrinya dan seterusnya? Apa sih? Emang semahal apa sih dibayarnya kalau memang ada yang bayar gitu loh? Kan kalau saya lihat ini kan politik. Dia masuknya dia udah ke politik. Jadi ya quote unquote ada invisible hand lah yang membackup dia. Ya kan ada invisible hand yang membackup dia sehingga dia tuh urat nalurinya yakin benar dibayar gitu loh kalau dia masuk. Ini contoh Bung Andi ya. Nggak gampang ya sekarang. Dia bikin buku berapa? Katanya hampir 500 juta ya? Sampai 600 juta katanya. Uang dari kan mana? Ngakunya begitu. Iya kan uang dari mana, Bos? Uang dari mana? Iya kan? Ya kan? Kemudian dibilang bagi-bagi gratis pula. Ya kan? Kan pertanyaan juga itu. Itu suatu hal yang simpel lah kalau kita ini. Ini contoh, saya akan ingin memberikan contoh ke penonton kita. Seolah-olah ada bohir. Ya. Dulu waktu kasus Bambang Tri sama Gus Nur atau Sugi Nur ya kan juga masyarakat berasumsi ini pasti ada bohir nih. Ternyata nggak ada juga, kalau tuh ada kemudian kabur gitu loh. Iya. Kita melihat dan mendengar bagaimana Bambang Tri anak izin terlunta-lunta dia sampai ngutang ke sana kemari untuk ya karena dia lagi di penjara ya kan keluarganya kemudian jadi terlunta-lunta gitu loh. Begitu juga Gus Nur ya kan pondoknya jadi nggak jadi terbangun misalnya kan gitu loh. Nah sekarang
anggaplah mungkin mereka pede, berani melawan, terus maju, ya kan? Kita akan fight di pengadilan. Hebat sekali. Mereka nggak berpikir skenario gagal kan gitu loh. Nah, apakah kalau Rey mungkin karena nggak punya anak barangkali ya, jadi dia berani aja kan gitu loh. Kalau Risma kan dia punya anak, ya kan emang nggak mikir apa lingkungannya teman-teman dia di sekolah, teman tertawakan, ya kan? Dampak-dampak seperti itu memang terobati dengan sebuah harapan bakal masuk tar sekian misalnya, ya. Mungkin saja, mungkin ya, atau suatu dugaan aja, ada suatu janji lah. Ya kan mungkin kan ada suatu janji. Tapi apakah baru janji ya? Ya saya rasa sih pasti suatu Kira janji. sudah konkret. Ya bisa ada janji, bisa ada yang konkretnya bisa saja kan kita nggak jelas itunya. Tapi kan kita membaca dari katakanlah ada 500 juta untuk buat buku atau apa, itu kan sesuatu hal yang ya patut dipertanyakan juga gitu kan. Dari mana kalau bikin itu kan bukan uang kecil loh. Paling membuat buku lagi kan. Untuk itu. Tapi juga kan secara akal waras kita, akal sehat kita ya. Kalau kita melihat, benar kata Bang Budias itu, bagaimana dengan keluarganya? Ini kan keluarganya kan bukan hanya istri kan. Ya orang tuanya. Ada orang tua. Adik-adiknya. Kerabatnya, keluarga besar lah ya keluarga kan. Besarnya kan atau apa. Pasti kan begitu. Ya kan. Ya, jadi apa yang dia lakukan ini, yang menurut saya mungkin persepsi dia udah terkontaminasi jangan-jangan dan HT ini. Gaya-gaya berpikirnya kan. Seperti itu. Tapi ya kalau dikatakan 3 orang ini dimaafkan, ini agak berat juga menurut kita ya. Kenapa saya bilang? Ijazah Pak Jokowi ini memang harus diselesaikan di pengadilan. Kenapa? Biar juga publik tercerahkan, terang benderang, tidak ada lagi fitnah lagi di kemudian hari. Kalau enggak, dia akan terus fitnah-fitnah lagi akan dimunculkan kan gitu. Untuk 3 orang ini. Kalau yang kelas ini kan ikut-ikutan nih. Karena kita dari awal tuh, saya masih ingat lah ya 6 bulan lah yang lalu, 7 bulan yang lalu itu. Saya dengan Roy Suryo udah ngomong gitu. Kalau seorang peneliti itu salah, ya itu hal yang biasa. Dan juga itu pasti akan minta maaf kalau objeknya itu ternyata dia salah dan itu tidak ada permisi atau apa gitu atau izin. Nggak masalah, selesaikan udah clear gitu loh. Tapi ketika kau salah terus kau membuat opini publik ya, menggiring publik untuk menjadi suatu perpecahan, ya kan? Makanya kan pasalnya kan 160 itu kan membuat apa keonaran gitu kan. Itulah yang akhirnya yang membawa dia ditambah lagi ya aspek politik masuk di sana gitu loh. Ya salah satu penguatan dia misalnya kan dalam dukungan secara politik gitu kan. Karena kan dia kemana-mana kan. Ke DPR, diterima kan nama fraksi PKS pada saat itu kan. Itu udah masuk unsur politik, bukan unsur ilmuwan. Dia juga mengatakan dia dikriminalisasi, dia lari ke Komnas HAM. Bahkan untuk macam-macam. Untuk Rizal Fadilah yang saya dengar ya, mudah-mudahan ini info nggak benar ya, tapi inilah salah satu alasan atau alat bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik. Pada saat mereka menggeruduk rumah Pak Jokowi, ingat kan waktu itu ya kan? Karena April itu, Rizal Fadilah kan ikut. 16 April misalnya. Ada rencana memang untuk bakar rumah Pak Jokowi. Wah. Gitu loh. Ada rencana dan ada bukti yang terekam. Bakar rumah Jokowi. Ayo kita bakar sekarang. Iya, saya bilang. Kan ada adili Jokowi, sampai bunuh Jokowi, macam-macam itu kan banyak. Sejak peristiwa itu akhirnya Pak Jokowi kemudian, ya kan itu sebelum tanggal 30 deh, kemudian serius, kemudian mendapat dukungan dari para teman-teman relawan, ya kan mendukung Bapak sudah nggak bisa bersabar lagi, Bapak. Kalau nggak salah yang benar-benar keras waktu itu adalah kawan kita, Bung Silvester, betul. Ya kan, yang benar-benar, ayolah Pak ini udah nggak bisa dibiarkan lagi. Dan kemudian setelah itu Pak Jokowi memang menerima dan kemudian lapor ke Polda Metro. Itu sejak peristiwa mereka yang diterima Pak Jokowi itu kan sebab ada rencana besar sebenarnya. Betul itu. Karena juga kalau gantung Jokowi adil bakar rumahnya. Coba setelah tanggal 30 aja kan dia kan mengadakan konferensi pers sama di Gedung Juang itu kan disebutkan kata itu. Ya kan gantung Jokowi itu udah sesuatu yang
aduh Rizal Fadil ini sudah tua lah Pak, ingat aja lah gitu, ya kan? Kalau ngomong kan halus ya, tapi kalau udah di itu udah kayak bukan seorang Rizal Fadil menurut saya, gitu loh. Saya pernah ya, Bung Andi, dia tuh pernah kita undang di sini tahun lalu ya, saya masih ingat. Jujur saya sampai sedih ya ngelihatnya. Ini orang tua udah renta, datang ke sini itu naik Gojek gitu ya. Ini apa sih yang diperjuangin gitu loh. Iya. Saya kadang-kadang sedih gitu loh. Apa sih yang diperjuangin? Kalau kita kan juga bisa merasionalisasi apa sih kejujuran, apa nilai perjuangan apa? Kita nggak ngerti dia mewakili perjuangan siapa. Nggak jelas. Nggak jelas, ya kan? Ya nggak jelas ya simpel lah. Karena doktrinisasi ya. Doktrin itulah yang membuat mereka menjadi hilang untuk akal waras itu sendiri gitu. Ya. Doktrinisasi dan balas dendam. Tertutup lah semua hati kalau kita bicara tentang balas dendam itu. Ya kan? Nah, ini yang membuat akhirnya klaster 1 ini ya sekarang juga ibarat ayam ya, kehilangan induknya. Anak ayam kehilangan induknya. Kalau saya nilai bukan hanya anak ayam kehilangan induknya, tapi juga kehilangan kandangnya sekalian. Jadi mereka akhirnya masing-masing tuh punya problem. Ya kan? Problem. Pengacaranya provokatornya ingin menjurumuskan kliennya masuk penjara, ya kan? Syukur Bang Egy cepat exit dari situ. Iya. Ya kan? Nah, terkait dengan Bohir nih, Bung Andi. Ya kita nggak boleh bicara siapa bohirnya itu, tapi kita melihat terakhir perkembangannya tiba-tiba baru-baru ini, mungkin kemarin kalau nggak salah ramai juga tuh Rizal Fadila tiba-tiba ketemu dengan Adiana Pitupulu PDIP. Muncullah kemudian biasa. Termul kan, ya kan langsung membuat analisa. Maklum Termul itu kan sebagai besar anggota BIN, Badan Intelijen Netizen. Dan kan kayaknya benar nih. PDIP nih di belakangnya. Itu gimana? Cara membacanya gimana tuh Bung Andi? Ya kemarin saya bilang kan mereka berhasil kemarin dengan fraksi PKS. Ya kan? Dia kan pasti mencari dukungan secara politik untuk itu. Ya. Kan tujuan akhirnya itu kan pemakzulan Gibran itu. Dia mau masuk ke arah situ. Ya memberikan gambaran lah, memberikan racun-racun ya kepada fraksi ya PDIP itu kemarin, karena PDIP kan secara sejarah kan juga mempunyai permasalahan juga kan, secara pribadi dan Pak Jokowi juga gitu ya. Nah ini dia akan manfaatkan itu. Tapi menurut saya berpikir 1000 kali PDIP untuk melakukan itu. Ya. Terlepas bahwa situ orang menggambarkan, wah itu jangan-jangan salah satu bohirnya. Ya iya. Ya kan? Itu wajar-wajar saja dugaan-dugaan itu oleh BIN ya, Badan Intelijen Netizen itu ya. Jadi itu wajar-wajar saja gitu. Nah apalagi kalau misalnya ada satu statement gitu kan. Harusnya ketika supaya jangan terlanjur tuh menjadi sebuah persepsi publik. Kedatangan Rizal Fadila menemui Adian Pitupulu, harusnya Adian ngomong ya kan. Apa yang dibicarakan, apa yang diminta oleh Rizal Fadila harusnya bicara agar BIN ini nggak semakin memantapkan dugaannya menjadi tuduhan, ya berarti ada PDIP di belakang ini kan begitu. Harusnya Adian Pitupulu speak up. Jadi ya benar, saya gitu sudah ya. bertemu Rizal Fadila ya mencoba kesakan di Komisi 3 misalnya untuk membantu saya di dalam persoalan hukum hanya itu kan jelas kan gitu loh. Tapi kalau Adian Pitupulu juga nggak bicara, wajar dong BIN semakin memantapkan dugaannya, jangan-jangan nih benar nih Bang Adian bagaimana ini ya kan, kami sudah terpojok ini ya kan, tapi kok nggak dibela, apa kita harus buka-bukaan ini ya mungkin begitu atau gimana ya kan. Ya wajar-wajar saja lah ya kalau banyak persepsi mengenai pertemuan itu gitu, karena saya pasti akan dikait-kaitkan juga. Ingat nggak juga dulu ketika Roy Suryo juga memberikan buku ke Pak SBY. Kan rame. Terbentuk juga persepsinya kan. Rame gitu loh kan. Ya. Jadi memang mereka ini, sorry itu saya
punya kecenderungan untuk mengadu domba, memancing ikan di air keruh. Nah, ini mereka ini seperti itu dia. Jadi ya lempar batu sembunyi tangan lah kan istilah-istilah kayak begitulah. Jadi apa yang mereka lakukan ya silakan saja, tapi buat kita sih kita senang-senang aja sekarang. Kenapa? Bahwa mereka ini ya sudah cakar-cakaran sendiri, ya. Apalagi nih, saya juga dapat informasi gitu waktu itu, bahwasanya yang memecah belah ini adalah Ahmad Wazinuddin katanya, PPUA. Waktu itu saya di mana ya? Waktu itu di situ teman Damai. Yang ngomong itu siapa? Damai Hari Lubis waktu itu. Oh. Waktu kita satu frame itu di mana itu? Satu frame di. Yang memecah TPUA Ahmad Wazinuddin. Iya, dia bilang gitu. Tapi ya itu kan perkataannya Damai. Terbukti atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi menarik juga karena sekarang dilaporkan gitu loh. Ahmad Wazinuddin ini kan. Ahmad Damai kan? Ahmad Damai kan. Iya kan? Kan Dan juga. itu juga pencemaran nama baik. Nah itu dia kan. Oh, ini dilaporkan. 5 tahun itu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mungkin aja ya model Kurnia gitu kan. Ya nggak tahu kalau Riza Fadila ya. Ataupun si Rustam ini yang goyang atau apa itu pengen mendapatkan hal yang sama kayak RJ, tapi ya karena apa artinya dia ya itu no point to return, akhirnya dia pikir ya udahlah maju aja lah, terjebak sekalian gitu loh. Tapi kalau saya sarankan apa yang katakan Bang Budius, ini masih ada kesempatan. Iya. Jangan konyol lah. Jangan konyol kan gitu loh. Siapapun pasti ingin berjuang. Pasti ingin berjuang. Tapi harus rasional, Iya, ya betul. kan? Apakah benar mewakili nilai-nilai mayoritas masyarakat? Iya, iya. Kalau memang hanya kelompok, ya kelompok kan bagian kecil dari masyarakat. Jangan mengatasnamakan masyarakat. Betul. Nah, kalau kemudian risikonya penjara dan misalnya kalau tadi Bang Andi bilang ada bohir yang menjanjikan, kan baru janji. Baru janji. Buktinya Bambang Tri sama Gus Nur sengsara pas keluar, utang sana sini misalnya kan gitu. Iya. Nah, kecuali begini Bung Andi, kita mencoba merasionalisasi lah, ya kan? Apa sih yang membuat orang-orang ini tambeng begini kan gitu ya? Oh jangan-jangan mereka memang sudah terima nih, ya kan? Ada yang Gus sudah yang terima 50 M, 100 M, mungkin barangkali. Tapi taruhannya penjara, ya kan? Dan nggak boleh ngaku siapa yang nyuruh kan gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, oh iya ya, masuk penjara paling 2 tahun, remisi, ya kan? Iya. Bebas. Paling tinggi 4 tahun. Iya kan gitu. Kalau seperti itu, boleh juga tuh. Nah, mikir, sebuah kan? bisnis tuh ya kan. Tapi kan dia baru janji. Makanya. Belum benar-benar ada yang sudah di tangan gitu. Ya ibaratnya ya ada success fee, Iya. ada operational fee kan gitu kan, bagi-bagi kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ya konyol lah mereka. Iya. Ya melakukan itu. Ya kalau pengacara ya mungkin ini adalah sesuatu untuk mempromosikan dirinya, ya, pansos kayak gitu kan. Iya, seperti Wazinuddin dan Gofur sudah dapat panggung lah. Dapat panggung lah, kan ya gitu kan kita dulu. Siapa yang kenal dia selama dulu, ini? saya mungkin dia kan baru Iya kan? muncul katakanlah 3 bulanan lah. Selama ini kita dari bulan Desember nggak kenal tuh mereka. Kagak. Wazinuddin mulai muncul waktu peak, ya Waktu kan? peak. Yang itu pun karena diusir warga. Nah, itu tuh 2 kali tuh mau berantem kan. Iya. Satu di PRC, satu lagi di TV One. Iya. Ketika dia katakan Pak Jokowi itu, saudara Jokowi itu adalah pembohong besar. Saya udah marah juga saya bilang. Itu bukan omongan pengacara sih kalau Nah, menurut saya saya. bilang, Itu itu udah omongan dia lupa barangkali Bung Andi. Kalau saya lihat ya, saya jangan-jangan juga pemerhati Wazinuddin ini juga kan anak kemarin sore. Itu Iya, sebenarnya, anak kan? aduh. Iya kan masih muda sekali, jauh di bawah kita ya kan. Jauh. Tapi lagaknya itu kan seorang yang benar-benar sudah senior, sudah profesor ya kan, hebat sekali. Nah, jadi kalau saya lihat ketika dia itu muncul sebagai dalam profesinya sebagai sebuah PH, seorang PH ya penegak penasihat hukum dari kliennya, harusnya kan dia bernarasi ya bagaimana dia memberikan
penjelasan-penjelasan hukum atau pendapat-pendapat hukum untuk meringankan kliennya kan begitu. Ini kan enggak. Dia justru bagaimana membakar kliennya supaya terus melawan. terus Nah, ini melawan. gimana? Makanya saya bilang, ketika dia berhadapan dengan Yakub Hasibuan, saya bilang kelasnya jauh. Iya. Kelasnya jauh. Kan sama-sama muda padahal ya kan. Sama-sama muda kan, kelasnya Tapi jauh. berkelas Yakub ya kan. Yang satu pengacara jalanan, lulusannya nggak jelas. Ya. Yang satu lulusan UI, dia mempunyai jam terbang yang bagus. Mentor gitu kan. yang luar biasa, Mentor yang bapaknya luar biasa, sendiri ya kan. Sendiri kan kayak gitu. Iya. Ya pasti kayak misalnya. Tapi dia kalem kan. Oh iya itu dia. Walaupun punya kelebihan-kelebihan yang jauh dibanding Kozinudin ya kan. Kalem. Lulusan UI, kemudian lulusan luar negeri, dari keturunan yang memang di bidangnya jago di situ. Harusnya kan seorang Yakub harusnya kan sombong, arogan. Enggak, justru kalem gitu. Jadi memang siapa yang pernah ya? Saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung teman kita juga Mardiansa Semar, ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Oh salah. Panci rombeng nyaring bunyinya. Itu udah nggak ada itu. Jadi kalau untuk Roy, panci rombeng nyaring bunyinya. Kalau untuk Rizwan, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi begini Bung Andi, mungkin sebagai penutup, akhirnya kembali kita kepada aksioma lama, ya, bahwa kejahatan, ya, tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Betul sekali. Ini adalah sebuah pelajaran, ya kan? Alam semesta akan mendukung orang yang dizolimi. Ini buktinya loh, Pak Jokowi dengan diam, dihina, difitnah, cuma cukup melaporkan dia. Akhirnya mereka terbongkar semua. Dan benar, mereka tuh sekarang air sudah bukan lagi di leher nih, udah di bibir. Sebentar lagi P21 ya selesai. Udah di hidung. Di hidung. Masih ada kesempatan kamu kan dia? Masih. Khususnya kalau satu. Supaya air yang sudah di bibir turun ke pusar lagi. Tapi kenapa manusia-manusia ini, kawan-kawan yang gak jelas ini ya kan, gak mengambil kesempatan itu? Jadi Bang Budius, saya mengutip satu hadis ya. Sebaik-baiknya manusia adalah menolong sesamanya. Yes. Itu kan satu. Iya. Itulah Pak Jokowi kan. Iya. Dilakukan. Bagaimana beliau itu yang sudah difitnah habis-habisan, tapi beliau masih memaafkan. Iya kan? Jarang kita menemui seseorang sekarang di Indonesia ini yang mempunyai sifat seperti itu. Apalagi masalahnya beliau adalah mantan presiden. Kalau mungkin orang-orang biasa masih ada. Banyak lah. Tapi ini mantan presiden. Pasti kan ego sektoral pasti kan tinggi untuk itu. Tapi dia bisa memaafkan gitu. Ya kan? Dan saya juga mengutip dari surat Yasin. Wah, luar biasa nih. Iya. Inna amru ija arada sayan an yakula lahu kun fayakun. Artinya semua ini yang dikatakan tadi semesta, artinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa membolak-balikkan hati seseorang. Jadi kalau jadilah. Kan begitu. Ya kan? Kalau selama ini kan yang selalu pamer Ustadz itu kan Ahmad Kozinudin di banyak televisi ya kan. Dia banyak hafal ayat, ada hadis ya kan. Padahal dia lupa Bung Andi. Agama itu kan bukan kulit. Nah, ya kan? Puncak agama itu kan akhlak. Kasih sayang. Sementara Bang Egy sudah mengatakan akhlak Pak Jokowi mulia. Mulia, saya kalah. Ya kan? Itu saya bilang tadi, sebaik-baiknya manusia itu ada memuliakan manusia. Berarti cocok dong kita sebagai termul ya kan? Termuliakan. Terima kasih Bung Andi Azwan. Kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Dan kita sudah menjelaskan kepada penonton kita bahwa memang sehebat-hebatnya kejahatan ya ketika dia melawan kebenaran, menginjak-injak orang yang dijolimin, pasti akan kalah, pasti akan terbongkar. Yang kita harapkan Bang Budius, ini kan artinya minggu ini sudah 14 hari dong. Ini sudah ada suatu keputusan. P21 dong ya. P21 yang menariknya ditahan atau
Tidak. Kalau sudah ke kejaksaan, saya yakin ditahan. Roy Suryo dan semuanya yang di klaster 2 P21 bos. Saya akan menyaksikan mobil tahanan datang weng gitu ya kan. Tahanan kejaksaan Roy Suryo, Rismond, Diva dan pakai rompi tahanan kejaksaan. Apakah itu yang akan Anda nanti-nantikan? DL. Derita loh. Kami sebagai termuliakan, orang-orang termuliakan, sudah berulang kali menghimbau, udahlah Roy, udahlah Tifa, Rismond, ya. Pak Jokowi sudah membuka pintu, kau masih berasar kepala, matilah kau, ya kan? Itu kata Nagabuna. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.